Pejabat-pejabat di negara kita itu ya, kalau bab pengutipan cukai, kenakan pajak, ya, kenakan tol ya, memang nomor satu ya. Kalau bab duit, memang geliga. Amerika Serikat kembali mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di perairan dekat Indonesia. Pencegatan ini berlangsung saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan blokade kapal Iran berlangsung di berbagai jalur. Demi untuk menjilat US, engkau buat apa saja demi nak melobi sokongan US. Dengan negara jiran kau bergaduh. Dengan US kau jilat. Jilat lagi, jilat. Jilat lagi, jilat. Enough lah, cukup-cukup lah. Kan sudah dibilang, Selat Melaka ni siapa punya sebenarnya? Tapi kan, kenapa nama dia Selat Melaka? Kenapa tak Selat Medan ke, Selat Aceh ke, Selat Kedah ke, Selat Perak ke? Semuanya sebab sejarah. Orang cerdas daripada Malaysia, para sahabat, menyekolahkan menteri-menteri yang ada di Indonesia yang terlalu menjilat pantat US. Ini tanpa memikirkan kepentingan masyarakatnya sendiri, mata uang yang semakin melemah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kehancuran mata uang di Indonesia para sahabat. Yang saat ini para sahabat betul-betul teruk. Bukan hanya setakat mata uang dan juga bursa saham yang ada dekat Indonesia hancur lebur. Dan kemarin sempat ada wacana untuk Menteri Indonesia, Menteri Ekonomi Indonesia para sahabat, untuk menarik nak lalu Selat tol, nak lalu Selat Malaka akan dikenakan biaya tol. Tetapi Selat Malaka itu bukan hanya untuk orang Indonesia, bukan hanya milik orang Indonesia macam itu. Mau memalak ataupun memajakin atau mau kasih tarif tol kepada kapal asing yang lalu dekat sana. Ini bukan hanya setakat milik orang Indonesia, bukan hanya milik Indonesia macam itu, melainkan milik Singapura, milik Indonesia dan juga Malaysia para sahabat. Bahkan kedua negara ini menolak dengan mentah-mentah, memilih damai, memilih bersahabat dengan banyak-banyak negara. Tak perlu bercermin semacam di Selat Hormuz yang saat ini yang bikin dunia kepanikan, ketar-ketir para sahabat. Dan sekarang mata uang Indonesia semakin melemah para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa tentang info yang terkini, penolakan daripada Malaysia dan juga Singapura? Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama yuk. Let's go. Sudah. Hai. Tak payah. Oi, Indon. Tak payah. Ni apa benda pula ni, kan? Indonesia mencadang untuk mempertimbangkan mengenakan cukai tol lah macam dekat Iran kan? Yang Iran kenakan tol dekat Selat Hormuz tu. So Indonesia mencadangkan benda yang sama dibuat dekat Selat Melaka lah. So consider kutipan cukai tu akan dikongsikan bersama dengan Malaysia dan Singapura. Tak payah. Oi, Indonesia, tak payah. Tolong cari income, cari dana, cari aset, cari pendapatan dengan cara lain lah. Tak payah. Baik-baik Selat Melaka tu jadi pusat dagangan dunia, laluan kapal-kapal utama kan, merancangkan ekonomi dekat Asian. Tiba-tiba kita nak tekan lagi diorang. Tak payah. Yang Selat Hormuz tu disekat bersebab. Faham tak? Ada reason. Sebelum ni Selat Hormuz tak pernah disekat pun. Iran tak berniat pun nak kenakan tol. Ini sebagai balasan, ini sebagai hukuman, penalti yang diberikan oleh Iran terhadap pakatan US, Israel dan negara-negara Gulf Arab yang lain kerana mereka menyokong serangan aggression terhadap Iran. Itu sebab dia. Endon tak payah tiru. Tak payah. Sejak bila pula Indonesia kena serang? Sejak bila pula Malaysia kena attack dengan negara lain? Kita tak ada sebab pun nak kenakan tol. Kadang-kadang bagi idea tu tak ada buat study dulu, tak buat analisis dulu, tak gunakan pragmatic ideas, tak gunakan kaedah analytical, main belasah je.
La ilaha illallah. Dah tak payah pertimbang, reject terus. La ilaha illallah, merepek. Pejabat-pejabat di negara kita itu ya, kalau bab pengutipan cukai, kenakan pajak ya, kenakan tol ya, memang nomor satu ya. Kalau bab duit, memang geliga. Coba tengok sekarang ya, pemerintah kita mencadangkan akan mengutip tol atau mengutip cukai, mengutip pajak bagi setiap kapal yang melewati Selat Melaka. Ingat, Selat Melaka bukan Indonesia saja yang memiliki. Singapura dan Malaysia mempunyai hak atas Selat Melaka juga. Jadi kalau mau mengutip atau kenakan tol kepada setiap kapal yang melewati harus ada persetujuan dari Singapura dan Malaysia, bukan sesuka hati ya. Jadi wacana pemerintah kita ini memang bukan mudah lah ya, bukan mudah. Harus ada persetujuan Singapura dan Malaysia. Betul kan apa yang Menteri Luar Singapura dulu tu cakap pasal yang Singapura tak nak bayar ataupun nego dengan Iran untuk lalu Selat Hormuz tu. Sebab ianya laluan antarabangsa dan kita tak nak bila ada negara yang dah mula bayar pada Iran, nanti ianya akan menjadi kebiasaan dan satu hari nanti memang semua kena bayar pada Iran. Dan yang paling penting lagi, nanti akan ada negara-negara tertentu yang tiba-tiba nak buat benda yang sama macam Iran buat. Nah, terus Indonesia pun nak buat. Walaupun kenyataan Menteri Kewangan Indonesia ni dia dah tarik balik, tapi tetaplah ianya dah diperkatakan dan memang mereka asalnya ada niat tersebut. Dan jelaslah sebenarnya apa yang Iran buat tu secara tidak langsung memberi contoh kepada negara lain. Mungkin lepas ni dekat laluan-laluan antarabangsa lain pun akan ada isu yang seperti ini. Apa pula kan, saya yakinlah kalau Amerika henti serang Iran, saya yakin Iran dah tak akan ambil lah barang-barang tu semua. Dan dia akan kembali buka balik laluan antarabangsa tu pada semua. Cuma sekarang ni dia buat macam ni sebab dia nak ajar Amerika. Pemerintah Malaysia menyatakan ketidaksetujuannya atas wacana Indonesia yang ingin memungut pajak di Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan memberikan respon. Ia menegaskan tidak ada negara yang bisa mengambil keputusan sepihak terkait selat tersebut. Hassan menyebut pengelolaan Selat Malaka melibatkan 4 negara, yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Menurutnya, setiap kebijakan harus melalui kesepakatan bersama, termasuk soal keamanan dan akses pelayaran. Selat Malaka sendiri merupakan jalur vital dunia. Lebih dari 200 kapal melintas setiap hari atau sekitar 90.000 per tahun. Jumlah ini bahkan mencapai 1/4 perdagangan global, 2 kali lipat dibandingkan Selat Hormuz. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengusulkan pajak untuk kapal yang melintas di Selat Malaka. Gagasan ini terinspirasi dari rencana Iran yang ingin menerapkan kebijakan serupa di Selat Hormuz. Purbaya menilai posisi Indonesia sangat strategis, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Selat Melaka ni siapa punya sebenarnya? Sebelum tu, jom kita tahu dulu apa maksud selat. Selat merupakan satu lautan sempit yang menghubungkan 2 lautan utama macam Lautan Hindi dan Lautan Pasifik dan memisahkan 2 daratan macam Semenanjung Malaysia dan juga Kepulauan Sumatera. Dan panjang Selat Melaka ni kira-kira 930 km, merupakan selat paling panjang di dunia. Lebar dia paling sempit pun 38 km dengan kedalaman kira-kira 25 meter secara purata. Tapi kalau pergi dekat bahagian utara, 100 ke 200 meter, agak dalam. Rata-rata nelayan akan cakap 50 ke 70 meter. Tapi kan, kenapa nama dia Selat Melaka? Kenapa tak Selat Medan ke, Selat Aceh ke, Selat Kedah ke, Selat Perak ke? Semuanya sebab sejarah. Dulu Kesultanan Melayu Melaka menguasai semua kawasan di sini, termasuklah Semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Memang besar empayar Melaka ni dulu. Tentang isu 70% tu, secara teknikalnya Selat Melaka ini dikongsi oleh 3 buah negara, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Tapi tak ada mana-mana negara pun yang claim owner mutlak kepada Selat Melaka ni, sebab kita berpegang kepada Undang-Undang Laut Antarabangsa. Tapi Malaysia lah yang paling banyak jaga perairan dan juga mengawal keselamatan and traffic dekat Selat Melaka ni. Agak-agak lah kan, kalaulah Malaysia kenakan tol dekat Selat Melaka ni, kaya tak kita? Cuba komen and see you guys
Ini nak Amerika Serikat kembali mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di perairan dekat Indonesia. Pencegatan ini berlangsung saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan blokade kapal Iran berlangsung di berbagai jalur. Amerika Serikat sedianya menegaskan perpanjangan gencatan senjata dengan Teheran pada Selasa 21 April 2026 malam. Namun upaya blokade jalur maritim terus dilakukan oleh Washington. Dari laporan Marine Traffic pada Rabu 22 April, salah satu kapal yang dicegat adalah Deep Sea berbendera Iran. Kapal ini membawa muatan sebagian minyak mentah dan terakhir terlacak di lepas pantai Malaysia. Amerika Serikat juga mencegat kapal lain berbendera Iran, Sevin, yang membawa 1 juta barel minyak. Data pelacakan menunjukkan kapal ini terakhir terlihat di lepas pantai Malaysia 1 bulan lalu. Supertanker Dorena berbendera Iran juga dicegat dalam kondisi penuh mengangkut 2 juta barel minyak mentah. Kapal ini terakhir terlihat di lepas pantai India Selatan 3 hari lalu. Komando Pusat Amerika Serikat menegaskan bahwa Dorena kini berada di bawah pengawalan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Hindia. Reuters juga melaporkan bahwa Amerika Serikat kemungkinan juga mencegat tanker berbendera Iran, Derya. Kapal ini gagal membongkar muatan minyak Iran di India sebelum kebijakan Amerika Serikat melonggarkan aturan pembelian minyak mentah Iran. Data Marine Traffic menunjukkan kapal tersebut terakhir terlihat di lepas pantai barat India. Amerika Serikat melaporkan sebanyak 29 kapal Iran telah diadang dan diperintahkan kembali ke pelabuhan. Pasukan militer Amerika Serikat juga tak hanya menargetkan kapal Iran di Selat Hormuz, namun juga memburu kapal-kapal Iran di wilayah dekat Indonesia menuju Indo-Pasifik. Tengok ni tuan-tuan, baca ni mata wang rupiah jatuh pada kadar yang terendah dalam sejarah. Anda bayangkan sekarang ni dah menghampiri RM5,000 bagi setiap RM1 tau. Kalau kita masih ingat lagi last year, RM3,000 naik sikit, RM3,500, RM4,000. Sekarang dah menghampiri RM5,000 singgit. Alah. Ni sekarang ada mana-mana Indonesian yang report saya punya konten ni Kang, cakap violated. Ni bukan violated, this is facts. Ketika mana pemimpin Indonesia tengah bersepakat dengan US kan, dan dengan selambanya membuat perjanjian haram dengan US, membelakangi negara jiran diorang Malaysia ni, engkau nak buka ruang udara ASEAN terhadap US, engkau nak mengorbankan keselamatan negara ASEAN demi kepentingan persahabatan kau dengan US, engkau nak gadaikan maruah Selat Melaka demi untuk menjilat US, engkau buat apa saja demi nak melobi sokongan US ketika mana ekonomi kau sedang bergolak tapi kau tak sedar. Tengok negara kau, mata wang ringgit jatuh. So saya nak tanya ni, perjanjian yang kau buat dengan US, MOU, agreement kan, jumpa dengan Pete Hegseth hari tu, apa cerita? Apa outcome-nya? Ekonomi makin teruk, mata wang makin jatuh, krisis ekonomi makin meleset, rakyat semakin frustrated, semua decide nak keluar daripada Indonesia, cari rezeki dekat negara lain sebab mata wang yang terlalu teruk, inflasi yang tak terkawal. Kenapa pemimpin korang tak utamakan yang penting dulu? Demi rakyat ni, naikkan sumber pendapatan, perkuatkan KDNK, perkuatkan GDP, menambah pelaburan asing, cuba perbaiki perhubungan dengan negara jiran yang lain. Dengan negara jiran kau bergaduh, dengan US kau jilat. Jilat lagi, jilat. Jilat lagi, jilat. Enough lah, cukup-cukup lah. Dan saya amat yakin video saya ni akan kena ban soon. Tengoklah lagi 2-3 hari ni, kerana saya lantang mempertikaikan tindakan Indonesia ni. Nampak? Menggadai maruah, menggadaikan keselamatan, dan semua keputusan yang dibuat ni membelakangi negara jiran. Selat Melaka ni milik kita bersama, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Engkau nak kenakan tol, engkau buka ruang udara, tapi engkau lupa ada benda lain yang kau kena utamakan. Nasib rakyat Indonesia ni. So mana-mana Indonesian yang tengok video saya ni, ingat, my content is to support the right, mempertahankan hak orang Indonesia. Pemimpin korang ni korup, hak rakyat diperkotak-katikkan. Anda patutnya menyokong konten saya ni tau, because I'm fighting for your right. Dan saya mohon sangat rakyat Indonesia bangkit, memperjuangkan masa depan korang. Itu lagi penting. Okay lah tuan-tuan, tu je lah kot. Kan sudah dibilang
BBM mau naik, Iya, memang sudah naik. dikasih tahu. Memang turbo. BBM naik, mobilmu yang masih bensin, masih solar dijual, mumpung harganya belum turun jauh, karena BBM akan naik dan naik. Ngomong kok percaya, angel temen tuturanmu. Angin temen tuturanmu. Itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasannya para sahabat memang Indonesia ini niatnya memang bersahabat dengan Amerika, tetapi sekaligus menjilat para sahabat. Bahwasannya kemarin sempat ada berita viral bahwasannya udara Indonesia akan ditandatangani oleh Menteri Keamanan yang ada dekat di Indonesia, bahwasanya diberi laluan bebas kepada Amerika Serikat, angkatan militer Amerika Serikat. Ini betul bukan hoax para sahabat. Faktanya sekarang di TV media Indonesia bahwasanya kapal-kapal yang berbendera Iran para sahabat, ini katanya sudah ditangkap para sahabat. Betul yang dikatakan abang daripada Malaysia itu, kalian ini Konoha, menteri-menteri Konoha, kalian nak buat apa, nak menjilat sangat kepada US ini, nak bersahabat tanpa mempentingkan negara-negara jiran kalian untuk keselamatan negara ASEAN macam itu para sahabat. Bahwasanya para sahabat, kalau sampai Indonesia ikut andil dalam konflik di Timur Tengah itu karena memberikan izin untuk ruang udara Indonesia ini kepada militer AS para sahabat. Bahkan kapal-kapalnya ini para sahabat, kapal-kapal yang berbendera Iran katanya sudah ditangkap, katanya tidak dibenarkan oleh Donald Trump katanya untuk membawa minyak kepada India, macam itu para sahabat. Ini kan katanya juga kapal-kapalnya ini ditangkap di Indonesia, akan diburu kapal-kapal Iran macam itu. Ini konsepnya ini gimana pemerintah Indonesia ini para sahabat? Ini banyak yang masih sibuk tentang geopolitik di luar sana, sedangkan di rumah kita sendiri masih ambur-adul. Mata uang yang semakin melemah, tak mementingkan masyarakatnya ke depannya, keharmonisan masyarakatnya ke depannya. Macam mana mata uangnya sudah mencecah 4.000 per ringgitnya. 1 ringgit sudah 4.350 rupiah para sahabat, yang dulunya hanya 1 ringgitnya 3.000 sampai 3.500 para sahabat. Bahkan sampai ke US sekarang 17.350 rupiah. Ini kalian menjilat US, mata uangnya semakin melemah, bukan semakin gede nilainya macam itu. Pakai otak. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.